Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kasus penunggakan pajak Mall Center Point di Kota Medan. Next. Kelompok kami beranggotakan Chesney Limbert, Selvani Onggo, Gabriel Audrey, dan saya, Dian Gracia Sitorus. Next. Baiklah, untuk yang pertama adalah ringkasan kasus. Jadi per tanggal 9 Juli tahun 2021, pemerintah Kota Medan telah menutup Mall Center Point karena mall ini telah menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 56 miliar sejak tahun 2010. Nah, jadi sejak tahun 2010 sampai tahun 2021 itu hanya ada 1 tahun yang membayar pajaknya, yaitu pada tahun 2017. Sebelumnya sudah ada upaya komunikasi dan Memorandum of Understanding atau MOU sebelumnya dengan pemerintah Kota Medan. Tapi PT ACK selaku pemilik mal ini tetap tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga Wali Kota Medan, Pak Bobi Afif Nasution, memberikan PT ACK tenggat waktu hingga tanggal 12 Juli untuk melunasi tunggakan-tunggakannya. Jika pembayaran ini belum dilakukan, mohon maaf, jika pembayaran ini dilakukan, maka mal tersebut dapat dibuka kembali. Ternyata selain tunggakan pajak, PT ACK ini juga tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau UMB di lahan tersebut. Pemerintah Kota Medan menekankan pentingnya berinvestasi sesuai aturan. Untuk terkait tenant di mal itu menjadi urusan manajemen PT ACK. Baik, selanjutnya ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini diatur di nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama ada pasal 30 mengenai pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang kedua pasal 31 ayat 1 dan 2. Yang ayat 1 itu pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf A meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ayat 2, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga ada pasal 36 pada ayat 1, dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 huruf A bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Ayat 2, dana bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan. B, pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 WP orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21. Yang C, cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Kalau di peraturan daerahnya ada peraturan daerah Kota Medan nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kota Medan nomor 3 tahun 2015. Ada pada pasal 1 angka 19 dan 32. Pada pasal 1 angka 19 mengenai izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB. Pada pasal 1 angka 32 itu mengenai retribusi perizinan tertentu. Yang kedua ada pasal 4 mengenai sasaran pelayanan IMB. Itu ada pembinaan penyelenggaraan bangunan dan administrasi perizinan bangunan. Yang ketiga pasal 5 jenis pelayanan IMB. Pada ayat 1 jenis pelayanan IMB meliputi pelayanan pembinaan, penyelenggaraan bangunan, dan pelayanan administrasi perizinan bangunan. Ayat 2, jenis pelayanan IMB yang dikenakan retribusi adalah pelayanan pembinaan, penyelenggaraan bangunan untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi atau renovasi, dan pelestarian atau pemugaran. Pada ayat 3, jenis relevan administrasi perizinan bangunan meliputi pemecahan dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak. Selanjutnya pasal 7 ayat 1 dengan nama IMB dipungut retribusi atas IMB yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Yang ayat 2, objek retribusi pelayanan IMB. Ayat 3, mengenai tidak termasuk objek retribusi pelayanan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Lalu selanjutnya ada pasal 9 ayat 1 dan ayat 2. Yang ayat 1, setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan di daerah harus memperoleh IMB untuk pembinaan penyelenggaraan bangunan dari wali kota. Dan ayat 2 mengenai IMB diberikan pada kawasan yang peruntukan tanahnya telah ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang kota dan secara teknis telah memenuhi ketentuan rencana tata ruang kota serta memenuhi persyaratan kendala bangunan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsekuensi sesuai UU, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada pula pasal 1 angka 10, yaitu pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian angka 37, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Kemudian ada angka 45, 46, 47, 48, 54, 59, 64, dan kemudian yang terakhir angka 74 terkait surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. Kemudian ada pula pasal 2 ayat 2. Jenis pajak kabupaten atau kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemudian pasal 77 ayat 1, objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian di pasal 78, subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau peroleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Kemudian ada wajib pajaknya adalah orang pribadi dan atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Kemudian ada pasal 80, tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Kemudian tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian di pasal 81 ada besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 80 ayat 2 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 3 setelah dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 5. Kemudian ada pasal 100, ada pasal 101, pasal 102, kemudian ada pasal 106, kemudian ada pasal 142 ayat 1 dan 2. Objek retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 huruf A adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Kemudian yang kedua, ayat 2, pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan KDB, koefisien luas bangunan KLB, koefisien ketinggian bangunan KKB, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keseluruhan bagi yang menempati bangunan tersebut. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian adalah penyelesaian sengketa dari kasus Mall Center Point ini. Jadi, direktur dari PT ACK ini, selaku pengelola dari Mall Center Point ini, menandatangani berita acara dan juga surat pernyataan dengan kesepakatan membayar tunggakan pajak sebesar 56 miliar dengan menyicil sampai dengan bulan Desember 2021. Dan menurut
pemerintah Kota Medan pada bulan Juli telah dilunasi tunggakan PBB tersebut sebesar 20 miliar. Next. Kemudian ada analisis ketidakpatuhannya. Jadi indikator dari ketidakpatuhan WP ini dinilai dari bentuk penunggakan pajak sejak tahun 2010. Dan untuk menagih pembayaran pajak, pemerintah Kota Medan sebelumnya telah pernah membuat Memorandum of Understanding MOU dengan PT ACK selaku pengelola. Tetapi PT ACK ini tetap tidak punya itikat baik sehingga MOU itu kadaluarsa selama 2 tahun. Kemudian PT ACK juga sempat menawarkan skema pembayaran, namun dari skema itu tidak sesuai dengan peraturan, sebab pembayarannya tidak dihitung atau diikut dengan denda. Alhasil, Bobby selaku pemerintah Kota Medan memutuskan untuk menutup mal tersebut, dan diketahui latar belakang dari ketidakpatuhan juga memicu tidak dibuatnya IMB karena syarat dari pembuatan IMB adalah pelunasan dari PBB. Pada akhirnya, pelunasan penunggakan yang dilakukan oleh PT ACK ini dikenali dengan kepatuhan terpaksa atau enforced compliance. Seperti yang telah kita ketahui, jadi di enforced compliance itu, WP termotivasi untuk mematuhi peraturan selama mereka takut karena adanya pengawasan dan konsekuensi membayar pajak ataupun denda yang lebih besar daripada seharusnya mereka patuh. Jadi peluang untuk menghindari pajak akan lebih besar dan probabilitas audit denda sanksinya akan lebih rendah. Dan hal ini di kasus ini dikarenakan mall-nya telah disegel oleh pemerintah Kota Medan. Hal ini yang mendorong PT ACK ini untuk melunasi penunggakan pajaknya. Oke, mungkin mulai di next. Baik, sekian presentasi hasil diskusi terkait kasus sengketa pajak dari penunggakan pajak Mall Center Point yang ada di Kota Medan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.